malaikat, setan, dan manusia. Sehingga dengan demikian, teori evolusi adalah teori yang gagal. Saya katakan demikian. Teori evolusi adalah teori yang gagal. Oleh kenapa? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Stephen Toll. Dia katakan begini. Perbedaan manusia dengan binatang, salah satunya adalah berbahasa. Kenapa berbahasa? Karena orang yang berbahasa, bahasa adalah arti. Orang yang berbahasa berarti mengandung pengertian di dalamnya. Nah, beliau katakan demikian. Menurut penelitian daripada Darwinisme atau evolusi, mereka katakan bahwa manusia dari kera. Coba lihat saya pikirkan, kera tidak? Begitu ya. Namun satu penemuan yang membuat manusia Darwin akhirnya gagal, oleh karena di dalam bagian tenggorokan manusia ini ada sesuatu bagian yang tidak ada pada binatang, yang membedakan antara manusia dengan binatang, dan tidak mungkin manusia dari binatang, yaitu binatang tidak punya. Kita kan di dalam mulut ini kan ada gigi, ada gigi toh, terus gigi terus kan. Kemudian di dalamnya ada lidah, betul. Kalau tidak ada lidah, kita tidak bisa berkata-kata. Namun lidah ini tidak berfungsi apa-apa kalau di dalamnya itu ada satu bagian yang namanya tali lidah di dalam ini, dan itu ada tempatnya. Sehingga dengan tali lidah ini dia bergerak, berputar, kemudian akhirnya menimbulkan bahasa yang bermakna. Sedangkan binatang tidak punya tali, dia punya lidah, tapi dia tidak punya tali lidah yang membuat dia akhirnya bisa berbahasa dengan berbagai macam. Nah, dengan ditemukan bagian ini, maka salah satu dalil daripada Darwin itu mulai rontok. Kenapa? Karena itu perbedaan yang tidak ada pada binatang. Binatang-binatang jauh sebelumnya antara evolusi antara monyet dan juga dengan manusia, binatang-binatang di antaranya itu tidak punya namanya pita suara itu sendiri. Sehingga saudara bersyukur kalau saudara dan saya diciptakan sebagai apa? Manusia. Saudara punya kelebihan kan? Walaupun fals, ternyata setelah nyanyi, coba cili sama mana fals, luar biasa. Bahkan lagunya. Dan saya bersyukur hari demi hari ketika saya datang ke sini, hari demi hari saya melihat setiap kesaksian yang keluar adalah kesaksian yang memiliki teologi yang sudah tinggi, pengenalan yang sudah tinggi, pemahaman yang sudah tinggi. Saya katakan itu teruskan itu, di mana setiap kesaksian intinya bukan kembali kepada diri, tapi kembali kepada kedaulatan Tuhan. Itu baru kesaksian yang benar, kesaksian yang teguh, dan kesaksian yang memiliki teologi yang benar, karena dia melihat semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Jangan hanya untung melulu, itu diri sendiri itu. Ya. Saya bersyukur untuk itu, dan saya bersyukur buat pujian yang dinaikkan begitu baik. Dan saudaraku, kalau kita bukan manusia, kita tidak akan mengerti satu dengan yang. Mungkin kau katakan, loh, bukankah binatang gitu ya? Gitu apa itu? Kalau kedua bagaimana? Kerbau, jangan gitu, kerbau. Itu mas suka makan RW pasti itu, gitu ya. Kalau kenapa? Kemudian singa bagaimana? Singa, gimana? Nah, jadi sebenarnya semua yang keluar dari binatang itu bukan bahasa, tapi itu hanyalah perasaan insting daripada binatang yang keluar menunjukkan saya tidak ini, saya lapar, saya ini, dan lain sebagainya. Itu hanyalah perasaan insting, reaksi insting yang keluar, tapi itu bukan bahasa. Bahasa itu kan bercakap-cakap, betul. Nah, pertanyaannya, kenapa empat makhluk ini hanya empat makhluk ini yang bisa berbahasa? Saudara pernah bertanya seperti itu atau tidak? Kenapa empat makhluk ini berbahasa? Kenapa empat oknum ini? Karena Tuhan adalah oknum, begitu ya. Kenapa empat oknum ini berbahasa? Karena jawabannya hanya satu. Karena empat oknum ini adalah empat oknum yang memiliki roh adanya. Bisa ngerti? Keempat oknum ini memiliki roh. Allah adalah roh, malaikat adalah roh, setan adalah roh, manusia tidak hanyalah jasmani tapi ada roh di dalamnya. Maka dengan demikian
harus ada bahasa, sehingga ada komunikasi antara manusia dengan Allah, malaikat dengan Allah, iblis dengan manusia, manusia dengan iblis, apalagi manusia itu seperti iblis. Begitu. Harus dia komunikasi seperti dengan iblis. Betul kan? Betul. Semoga yang bilang betul bukan sama dengan iblis. Tapi dia anak Tuhan, buktinya dia ada di tempat ini. Amin. Nah, sehingga kita berkomunikasi. Maka saya katakan, kalau engkau sebagai manusia yang berroh, maka engkau tidak akan mungkin hanya berkomunikasi dengan diri sendiri. Engkau tidak hanya berkomunikasi dengan lingkungan, tapi engkau harus berkomunikasi dengan Allah. Karena Allah adalah roh, maka kita harus berkomunikasi dengan Allah. Bisa memahami? Maka dengan demikian potensi agama itu pasti ada dalam diri manusia. Kita tinggalkan malaikat, kita tinggalkan setan. Ya, karena saya ingin supaya mengkhususkan kita dengan manusia dengan Tuhan. Maka dengan demikian potensi agama itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk rohani. Maka otomatis kita tidak bisa menahan diri kita untuk datang kepada Allah yang mampu berbicara bagi kita. Nah, saudaraku, ayat firman Tuhan kita dikatakan begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara apa? Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan apa? Nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ia telah apa? Berbicara. Saudaraku, kalimat berbicara itu menunjukkan apa? Allah kita adalah Allah yang hidup, saudara. Betul? Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita bukan patung. Allah kita bukan jimat. Allah kita bukan kuasa yang lain. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang berbicara. Nah, apakah barang yang berbicara adalah barang yang mati? Allah yang hidup. Kecuali kalau robot. Tapi itu pun dikasih bantuan apa? Baterai, listrik dan lain sebagainya. Saudaraku, sehingga dengan demikian Allah yang benar adalah Allah yang harus berbicara kepada manusia. Karena manusia memiliki rohani dan juga memiliki roh, dan Allah itu juga adalah Allah yang berroh, maka Allah itu harus berbicara kepada manusia. Nah, kalau kita memahami akan bagian ini, maka banyak orang mengklaim bahwa mereka punya Allah, mengklaim mendapatkan wahyu daripada Allah. Tetapi sadar atau tidak, pernyataan itu harus diuji dalam proses perkembangan zaman. Oleh karena kita melihat poin ini jelas, Allah yang ada adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang harus berbicara. Maka dengan demikian dia membuktikan bahwa dirinya adalah Allah yang hidup. Nah, saudaraku, kenapa dia berbicara dalam konteks ini? Pada zaman dahulu dia berbicara kepada nenek moyang. Itu berbicara tentang konteks perjanjian lama, di mana Allah tidak langsung, ada saat Allah langsung berbicara kepada Musa, ada saat Allah langsung berbicara kepada Yesaya, tapi kadang Allah tidak langsung bicara kepada semua orang Israel. Betul? Allah harus pakai pengantara. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa tahan di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemilauan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan tidak dapat tertandingi oleh apapun juga. Terbukti ketika Musa bertemu dengan Tuhan, kemudian dia turun, kemuliaan, wajah kemuliaan Allah ada pada Musa. Kemudian semua orang Israel menutup mata terhadap Musa.